Oke lah biawak, gue ada pembahasan yang sedikit serius di sini. Ya sedikit banget, saking sedikitnya gue nggak merasa kalau ada yang serius di sini. Yaitu adalah why ini karakter dikatain lonte. Iya. Di sini akan gue sampaikan sejarah. Gue sebagai wibu veteran akan menyampaikan sejarah kenapa Sagiri dikatain lon dan kenapa Sayu dikatain lon. Semua orang tahu Sayu dikatain lon. Tapi kenapa Sagiri dikatain lon? Oke, di sini akan gue sampaikan sejarah dulu. Pertama, sebelum membahas sejarah, gue harus ngasih tahu ini anime dulu ya. Dan gue akan mengambil referensinya langsung dari My Anime List supaya nggak salah-salah. Karena seingat gue anime ini rilis pada tahun 2017 dan di musim spring 2017, oke? Jadi musim spring 2017 ya, dan dibangun oleh A1 Pictures. Jadi sama aja dengan yang mereka membuat Oreimo. Lantas pertanyaannya adalah satu, kenapa Sagiri dikatain lon? Jadi gue akan membahas sejarahnya dulu. Pertama adalah waktu perilisan animenya di 4 tahun lalu atau tahun 2017 itu sebenarnya adem ayem aja gitu kan. Tetapi banyak wibu-wibu yang waktu itu tergabung ke grup seed posting karena di tahun yang sama 2017 itu juga rame dengan seed posting dan gue juga berkesempatan menjadi admin dari menjaga kedablekan seperti itu. Tentu saja ini imbas dari tren sebelumnya yang dimana setiap waifu yang rame seperti siapa itu di Charlotte itu gue lupa ya, si Naotomori atau Hestia itu dikatain lacoer. Tapi kata lacoer itu udah nggak rame lagi karena kata itu cuma rame di tahun 2015 dan sempat jadi drama juga di event Wibu. Tetapi ketika tahun 2017 muncul lagi karakter bernama Sagiri dan menggunakan kata lon, itu dikarenakan satu, Sagiri itu dia itu kan menulis doujin mantap-mantap ya kan, doujin mantap-mantap itu dikatain lon asal muasal dari situ. Dan itu tapi nggak ramai, tapi mulai ramai ketika ada jabnya. Iya, ada jabnya yang dimana jabnya itu adalah jabnya tuh cowok manusia ya, manusia, lalu dia itu ceweknya tuh cosplay sebagai Sagiri dan di wujud rame-rame, pokoknya diserang rame-rame lah, alias digang bang ya, digang bang ya, digang ya bang, nah ya itu digang ya bang gitu. Jadi dari video itulah ketahuan kalau misalnya Sagiri itu gampangan. Akhirnya anak-anak meme pun membuat meme yang dimana Sagiri itu dikasih uang lalu ia tuh malu-malu. Mungkin lu pada dapat ya meme di zaman dulu tuh, dia dikasih uang lalu malu-malu. Gimana ya gua nyarinya di sosial media ya. Jadi tangan tuh pegang uang gitu kan, nanti dikasih ke Sagiri, nanti ya muka Sagirnya tuh malu-malu gitu. Anggap aja muka Sagiri yang kayak gini, blues ya. Ya dia lagi ngeblues yang kayak mana ya, ya pokoknya lagi ngebluesing cem gini lah. Lalu nanti ada gambar tangan uang ya, ini gimana ya, money, aduh yang kayak gimana, susah lah nyarinya di Google ya kan. Gua nggak dapet nih kayaknya nih, gua lupa, pokoknya waktu itu rame itu. Pokoknya ada gambar tangan, nanti tangan itu megang uang yang kayak ngasih gitu loh. Nih gue kasih uang, tapi lu mantap-mantap sama gue ya. Pokoknya gitulah kesan dari yang kayak gini nah, yang kayak gini nah, yang ini nih memenya kayaknya ini tangannya nih. Tangannya ini lalu nanti backgroundnya itu ya Sagiri dan asal muasalnya ramenya dari situ, entah dari grup Gambut Brotherhood atau grup mamang-mamang ya. Pokoknya orang-orang yang suka manggil mamang yang kayak gitu asal muasalnya ya dari grup-grup yang entah stresnya gimana gitu kan. Oke, dari situlah mulai banyak istilah kalau misalnya meme ini tuh pun mulai populer gitu kan. Jadi gambar tadi tuh populer dan akhirnya di-share ke banyak grup-grup wibu. Padahal waktu itu animenya juga lagi airing. Itu gue inget banget sekitar episode 7 atau episode 8. Itu kan makin banyak tuh adegan-adegan si Sagiri ini ngeblusing-blusing sehingga dijadikan foto profil lah, dijadikan apalah, jadikan lain-lain lah, mulai dari istilah kata-kata Sagiri, lon Sagiri, lon Sagiri, lon gitu. Dan itu berlanjut hingga sekarang. Jadi kalau misalnya ada foto Sagiri dikatain lon, biasanya ngatain itu kemungkinan besar bocil meme. Tapi nggak semuanya bocil meme juga, akhirnya wibu-wibu pun akhirnya cuma ikut-ikutan tanpa tahu konteks dari animenya. Sedangkan di animenya sendiri, asal muasalnya dia tuh nggak disukai karena dia adalah penulis doujin mantap-mantap atau yang bikin gambar kimochi-kimochi. Padahal hanya itu saja gitu kan. Yang bikin juga anime ini semakin populer adalah karena ketika Sagiri muncul, dia didapat julukan waifu sejuta umat. Jadi zaman gua wibu itu ya,
waifu sejuta umat tuh pertama kali disematkan kepada Chitoge Kirisaki di tahun 2014. Jadi pada waktu itu, Chitoge Kirisaki itu berjulukan waifu sejuta umat bersama Iki Hiyori dari Noragami itu 7 tahun yang lalu, dan kata-kata itu ramai hingga tahun 2017 ya. Ingat, selama 3 tahun istilah waifu sejuta umat itu ramai. Dan kayaknya yang terakhir kali mendapatkan gelar waifu sejuta umat adalah, iya, lo tahu sendiri, Zero Two. Itu kayaknya orang terakhir yang mendapatkan gelar waifu sejuta umat, karena setelah istilah itu udah jarang banget orang yang pakai istilah gelar sejuta umat, waifu sejuta umat. Dan Sagiri mendapatkan gelar waifu sejuta umat bersama Kosaki Nodera, bersama juga Zero Two, bersama juga Sistine Fibel, dan masih banyak waifu-waifu kelas atas lainnya kecuali Yukino gitu. Oke, jadi sejarahnya simpelnya sih kayak gitu aja gitu ya. Siapa ini? Ngechat gua main Dota, Summer Soul alias Samchat. Tapi dia cowok ya. Nanti gua balas dulu karena gua lagi ngerekam ini. Membahas tentang Sagiri yang lon. Jadi sebenarnya Sagiri itu nggak lon. Dan ketika Sagiri katain lon itu nggak ada yang bela. Entah juga kenapa gitu ya. Apakah dia calon lon? Gue juga nggak tahu. Tapi yang harus gue kasih tahu kepada teman-teman adalah doujin Sagiri itu rata-rata ketika Sagirinya udah pada gede gitu. Dan mukanya itu muka-muka nesan-nesan gitu ya. Jadi di zaman itu ketika masih ada situs-situs wena-wena masih rame dan gampang diakses tanpa pakai Opera Mini maupun Turbo VPN, itu ya wasik banget tuh. Oke dah ya, bagi teman-teman yang tahu sejarahnya juga bisa tambahin juga di kolom komentar, karena sejarah yang gue tahu itu pure dari apa yang gue lihat. Kenapa? Karena gue melihat sendiri dengan mata kepala gue sendiri, dan waktu itu gue menatapnya tuh di masa-masa gue juga jadi anak meme juga, dan sampai sekarang gue jadi anak meme biarpun nggak pernah dapat gaji sebagai seorang meme creator gitu. Oke lah ya, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching, gue si RY dan sampai ketemu di video Orewa yang lainnya. And see you next time.